Halo teman-teman, kita bertemu lagi ya, dan hari ini dalam sesi ini kita akan membicarakan tentang bagi-bagi ya. Jadi kan sekarang lagi ini ya, banyak orang yang membuat startup dan ingin mencari investor. Nah, sekarang kalau sudah dapat investor, dia bersedia memberikan uang sekian, investor itu dikasih saham berapa persen sih? Nah, itu topik yang menarik ya sekarang ya. Sekarang kita bahas ini ya. Jadi ini istilahnya bagi-bagi kue ya. Misalnya teman-teman menemukan kesempatan seperti ini ya. Ada perusahaan yang bisa dibeli, atau teman-teman mau mendirikan perusahaan sendiri, di mana perusahaan tersebut membutuhkan modal kerja $1.500.000. Teman-teman sudah punya $500.000 untuk diinvestasikan ke situ, dan teman-teman sudah mencari dan menemukan perusahaan investasi yang bersedia menutup sisanya $1 juta selama 5 tahun, di mana perusahaan tersebut mengharapkan rate of return atau keuntungan sebesar 20% per tahun ya. Supaya perusahaan tersebut tetap jalan, teman-teman menyadari bahwa teman-teman butuh juga masih pinjaman dari bank sebesar $2.500.000 selama 5 tahun dengan bunga 12% ya setahunnya. Dari EBITDA ya, dari EBITDA multiplies atau relative valuation model, diperkirakan setelah 5 tahun tersebut perusahaan akan bernilai $6 juta ya. Dasarnya adalah 6 kali EBITDA $1 juta. Oke. Nah, teman-teman mau tahu nih, satu, saya harus kasih bagi hasil berapa ya, atau berapa persen saham yang saya harus berikan kepada si perusahaan investor tadi supaya dia bisa memperoleh 20% rate of return ya. Lalu kalau bisnisnya lancar, jalannya seperti ekspektasi kita, rate of return-nya yang buat saya sendiri berapa sih, yang buat teman-teman sendiri itu berapa gitu. Lalu coba ya, nanti digambarkan yang berdasarkan valuation pie tadi, nanti kita coba gambarkan sama-sama. Nah, sekarang kalau kita mulai mau menghitung ya, jatahnya perusahaan investasi tadi. Nah, sekarang kita perlu menghitung yang namanya enterprise value yang saat ini berapa ya. Enterprise value itu kalau di neraca ya yang total. Nah, jadi kita lihat ke di sisi kanan ya, enterprise value sekarang adalah equity sekarang ditambah pinjaman bank sekarang. Jadi karena equity-nya tadi $1.500.000 ya, yang 500 dari teman-teman, ya 1 juta dari perusahaan investasi yang tadi, sedangkan yang $2.500.000 kita pinjam dari bank. Totalnya adalah $4 juta ya. Nah, di akhir tahun kelima diharapkan nilainya $6 juta yang tadi sudah disebutkan ya. Dari tahun kelima itu rumusnya sama ya. Jadi enterprise value di tahun kelima, di akhir tahun kelima itu sama dengan equity di akhir tahun kelima ditambah pinjaman bank di akhir tahun kelima. Karena kita pinjaman banknya itu nggak naik, ya tetap di tahun kelima nilainya $2.500.000. Jadi kita masukkan lagi ke rumus, enterprise value-nya diperkirakan $6 juta dan nilai bank kita masukkan $2,5 juta, kita bisa peroleh equity-nya adalah $3,5 juta ya. $3,5 juta itu adalah bagiannya teman-teman dan bagiannya perusahaan investasi. Nah, sekarang si perusahaan investasi itu meminta rate of return sebesar 20% per tahun ya. Jadi kita bisa lihat nih, 5 tahun ke depan nilai 1 juta itu kalau 20% dimintanya berapa? Kita dengan mudahnya bisa menggunakan rumus future value ya.
Jadi future value rumusnya seperti ini. Kita masukkan bahwa ini adalah untuk tahun kelima, di akhir tahun kelima. Kita masukkan angkanya, present value-nya 1 juta, kemudian bunganya 20% ya, atau expected rate of return-nya 20%. Dilanjutkan seperti ini, dan ditemukan hasilnya adalah 2.490.000. Nah, teman-teman sudah memperoleh angka ini. Kita lihat nih sekarang. Jadi total ekuitasnya di akhir tahun kelima adalah 3,5 juta. Tadi sebelumnya kita sudah dapat perhitungannya. Kemudian kita ingat bahwa 3,5 juta itu adalah ekuitasnya teman-teman dan ekuitasnya perusahaan investor. Ya, kita sudah tahu totalnya 3,5 juta dan investor itu 2,490 juta. Ya, sehingga kita bisa menghitung juga ekuitas kita itu adalah 1.010.000. Ekuitasnya teman-teman ya. Jadi tadi 500.000 itu menjadi 1.010.000. Nah, berapa persen saham yang harus diberikan kepada perusahaan investor? Ya, dengan mudahnya adalah equity-nya perusahaan investor di akhir tahun kelima dibagi total equity di akhir tahun kelima. Ya, kita peroleh dengan cara ini diperoleh, kita harus menyerahkan kepada investor saham sebesar 71,14%. Jawaban dari pertanyaan pertama. Dan kita sendiri sahamnya adalah 28,86%. Ya. Nah, teman-teman pertama kali berinvestasi 500.000 ya, dan setelah 5 tahun menjadi 1.010.000. Nah, rate of return yang diperoleh teman-teman berapa sih? Bisa aja dimasukkan ke future value formula. Ya, jadi masukkan aja ke sini, angkanya dimasukkan untuk akhir tahun kelima dan present value yang awal tahun pertama dari 500.000. Ya, teman-teman bisa ngikuti aja rumusnya seperti ini dan hasilnya adalah 15%. Jadi rate of return untuk teman-teman adalah 15%. Oke. Nah, kita tadi sudah mendapatkan bagian saham ya dari perusahaan investasi tadi 71,14% dan teman-teman bisa mendapatkan 28,86% dari total ekuitas perusahaan, entah itu teman-teman tadi mau membeli atau mendirikan perusahaan sendiri. Nah, sekarang kita lihat bahwa pada saat ini susunan permodalannya adalah seperti ini. Dari teman-teman itu 500.000, dari perusahaan investasi 1 juta dan pinjaman ke bank 2.500.000, sehingga totalnya ada enterprise value-nya adalah 4 juta. Nah, di akhir tahun kelima, teman-teman lihat bahwa teman-teman sudah mendapatkan atau menghasilkan menjadi 1.010.000 dan perusahaan investasinya tadi mendapatkan atau sekarang nilainya adalah 2.490.000 dan bunga banknya atau pinjaman dari bank tetap nilainya adalah 2.500.000. Totalnya diproyeksikan 6 juta dolar. Ya, begini caranya menggambarnya. Nah, terima kasih teman-teman sudah bisa mengikuti sampai di sini. Silahkan nanti diputar lagi ke depan, dilihat pelan-pelan kalau ada yang kurang paham. Saya harap ini bisa membantu teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.